Hai Sobat Film dimanapun berada dan apa kabarnya? Kembali lagi ke konten alur cerita film. Pada video kali ini gua mau menceritakan sebuah film seru nih yang berjudul Prey yang rilis tahun 2022. Film ini merupakan prequel dari film Predator terdahulu yang mengambil latar waktu lebih awal di abad ke-18 yang menceritakan awal mula sang Predator yang turun ke bumi dengan peralatan dan senjata yang serba canggih yang tidak dimiliki oleh manusia manapun. Makhluk ini memburu lawan yang ada di bumi dengan cara yang brutal. Jika mereka menemukan lawan dan berhasil membunuhnya, maka sang Predator akan memakai organ tubuh dari lawannya sebagai piala. Itu dilakukan sebagai bukti kalau dia adalah lawan tangguh yang susah untuk dikalahkan. Dan jika mereka gagal, maka mereka akan mengorbankan diri sebagai tanda mati secara terhormat. Oke, tak lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Dan ini dia, Prey 2022. Ya, film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis yang berasal dari suku Indian yang akan menjadi tokoh utama di film ini. Dia bernama Naru, seorang healer bagi sukunya. Karena memang di suku Indian, seorang wanita hanya ditugaskan untuk menjadi medis, sementara para pria dewasa akan menjadi pemburu. Tetapi Naru sangat berbeda dari wanita lain di sukunya. Naru memiliki keinginan untuk menjadi pemburu seperti kakaknya dan rekan-rekannya yang lain. Selagi dia mencari tanaman herbal, dia berlatih menggunakan kampaknya dan terlihat sedang mengamati seekor rusa yang akan jadi buruannya. Saat didekati, rusa itu malah kabur dan Naru langsung mengejarnya. Namun dia gagal menangkap rusa itu. Malah dia mendapati anjingnya yang terjebak oleh perangkap yang dibuat kelompok lain. Kemudian gemuruh terdengar sembari mengeluarkan petir, sehingga membuat Naru penasaran. Lalu, terlihat sebuah pesawat misterius melewati atmosfer bumi dan mendarat di suatu tempat. Ya, kita pun diperkenalkan kakak Naru yang bernama Tabe, merupakan seorang pemburu yang sangat handal. Dia tidak mempermasalahkan keinginan Naru yang ingin menjadi pemburu seperti kakaknya. Tetapi dia juga harus fokus dengan tugas intinya, yaitu sebagai medis untuk suku mereka. Karena healer tidak jauh penting dari segala hal. Maka dari itu, Tabe mengizinkan Naru untuk ikut berburu bersama kelompok kakaknya. Naru memberitahu kakaknya bahwa tadi saat ia selesai mengambil tanaman herbal, dia melihat sebuah pesawat misterius yang dianggap sebagai pertanda buruk. Naru yang sudah siap untuk menjadi pemburu, tetapi mereka tidak sadar bahwa yang mereka bicarakan adalah sebuah pesawat canggih sedang mendatangi bumi, yang terdapat makhluk mengerikan di dalamnya. Di sisi lain, pesawat yang tadi menurunkan sosok yang mempunyai alat untuk membuat dirinya tidak terlihat, seperti sedang bersiap untuk melakukan aksinya, yaitu berburu. Sementara itu, Naru yang sedang mengambil beberapa tanaman untuk ramuan obatnya, mendengar kabar bahwa salah satu rekan berburu kakaknya diserang oleh seekor singa, yang membuat semua orang panik. Tabe dan beberapa rekannya segera masuk ke dalam hutan, begitu juga Naru yang menyusul untuk membantu mencari keberadaan teman kakaknya. Naru akhirnya disetujui untuk bergabung ke tim pencariannya, karena bila rekannya itu selamat, maka Naru bisa mengobatinya dan bisa melacak jejak dari singa tersebut. Diperlihatkan lagi sang predator yang tadi keluar dari pesawat dengan tubuh transparannya, membunuh seekor ular dan langsung mengulitinya. Kembali ke Naru dan kawan-kawan yang menemukan kotoran singa, yang berarti rekannya juga kemungkinan berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Akhirnya benar saja, mereka menemukan pria itu yang sudah tidak berdaya karena hampir dibunuh oleh hewan buas itu. Naru langsung mengobati lukanya, sementara yang lain segera membuat tandu dari pohon. Tabe yang punya jiwa pemimpin akan memburu singa itu karena sudah hampir membunuh rekannya dan melarang Naru untuk ikut dengannya. I can handle the lion. It's not just the lion. Why is Pooey alive? Tapi Naru yang tidak ingin diam saja mencoba menyusul kakaknya. Lalu dia tidak sengaja menemukan bangkai ular yang sudah dikuliti dan menemukan jejak kaki yang berbeda dengan jejak kaki manusia, beserta cakar aneh yang berada di pohon. Mereka pun beranggapan bahwa itu adalah perbuatan dari seekor beruang, tetapi Naru berpikir bahwa ada sosok lain yang sedang berkeliaran di hutan dan membahayakan kawanan.
Maka dari itu, Naru beserta kawan-kawannya segera menyusul kakaknya, karena mungkin saja kakaknya itu sedang dalam bahaya. Mereka bertemulah dengan Tabe, dan Naru memberitahukan tentang jejak tadi kepada kakaknya. Tabe tidak terlalu memikirkan hal itu, tapi sekarang yang harus mereka urus adalah memburu singa itu, karena saat ini mereka sedang berada di tepat kawasan atau sarang dari singa tersebut. Tabe punya ide untuk memancing hewan itu agar keluar, yang mana nanti mereka bisa menyerangnya dari atas pohon, dengan Tabe sebagai umpannya. Tabe memancing hewan itu dengan darah kelinci agar singa itu menampakkan dirinya. Di saat Naru sedang mengobrol, di bawah tiba-tiba nasib malang dialami rekannya yang diterkam dan dibunuh oleh singa itu. Sedangkan Naru sempat ketakutan karena berhadapan langsung dengan hewan buas tersebut. Dan inilah yang terjadi. Ya, singkat cerita, Naru sudah terbangun di rumahnya yang tadi sempat pingsan karena terjatuh. Kemudian Tabe akhirnya membawa hasil buruannya, yaitu singa yang tadi. Nah, karena keberaniannya dan ketangguhannya memburu singa, pemimpin suku menjadikannya sebagai ketua dari kelompok para pemburu. Sedangkan Naru kecewa dengan ketidakberhasilannya dalam berburu, lalu akan membuktikan bahwa ada sesuatu yang lebih berbahaya yang harus segera dihentikan. Di esok hari terlihat para gadis suku akan mencari persediaan tanaman untuk ramuan obat. Berbeda dengan Naru, dia malah pergi ke hutan untuk mencari keberadaan predator yang membuatnya penasaran. Di sisi lain, di sebuah tempat terlihat seekor serigala sedang mengejar buruannya, dan tiba-tiba sesuatu yang tidak kasat mata menghentikan serigala itu. Ternyata itu adalah predator. Serigala itu mencoba melawannya, namun perlawanannya itu tidak ada apa-apanya, dan dengan mudah si predator bisa membunuh serigala itu. Sementara Naru yang terus berlatih menggunakan kampaknya, yang sekarang kampaknya itu sudah dimodifikasi, dipasang tali biar lebih efektif dan fleksibel. Kembali ke predator. Di sebuah goa, kita diperlihatkan dengan sosok yang sekarang terlihat wujud aslinya. Makhluk itu mengambil kepala serigala itu yang kemudian dia menggunakan kepala tengkoraknya sebagai armor di kepala dan bersiap memburu lawan-lawan berikutnya. Di tempat lain, Naru yang saat itu terkejut melihat begitu banyak sapi yang sudah dibunuh dan sudah dikuliti, lalu melanjutkan perjalanan ke area sungai yang tanpa disadari si predator sudah mengetahui jejaknya dan terus mengikutinya. Setibanya di sungai, dia melihat seekor beruang tuh yang sedang menyantap seekor rusa. Dia pun mencoba untuk memanah beruang itu, tapi ternyata panahnya malah patah sampai si beruang itu mengetahui keberadaannya. Anjingnya mencoba untuk mengalihkan si beruang itu untuk mengejarnya. Setelah siap dengan panahnya, tapi dia ragu bisa membunuh beruang itu dan berusaha untuk lari dari kejarannya. Kemudian dia terjebak di ranting pohon, lalu perhatian beruang itu teralihkan dengan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, yaitu si predator yang sudah berada di sana. Perkelahian pun terjadi, meskipun si beruang itu sempat melumpuhkan si predator, tetapi ternyata predator itu bangkit, langsung menghajar beruang dan berhasil membunuh si beruang itu. Naru yang melihat kejadian itu akhirnya bisa menyaksikan sosok yang selama ini dia cari. Karena tidak ingin mati konyol, maka dia pun mempunyai kesempatan untuk kabur dari sana. Setelah berhasil tiba di tempat yang aman, lalu dihampiri oleh anak buah kakaknya yang diperintahkan untuk mencari Naru dan membawanya pulang. Naru memberitahu sosok yang dilihatnya tadi, tetapi mereka hanya menganggapnya sebagai cerita dongeng. Di sana Naru diperlakukan tidak sopan. Naru sempat berkelahi dengan mereka. Karena kalah jumlah, Naru pun diikat oleh mereka agar tidak bisa memberontak. Selagi mereka beristirahat, kemudian para binatang berlarian ke arah mereka, yang mereka tidak tahu apa sosok di belakangnya. Ya, tiba-tiba predator datang dan membunuh mereka satu persatu, dikalahkan dengan sangat mudah.
Naru yang berhasil melepas ikatannya langsung berlari ke tempat lain karena tidak ingin nasibnya sama seperti mereka. Saat berlari, dia dihentikan oleh pasukan yang lain, namun apalah daya, orang itu belum tahu si predator. Naru pun mengajaknya pergi dari sana, tapi rekannya itu malah dibunuh oleh predator. Nah, setelah sampai di hutan, Naru malah terperangkap oleh jebakan yang sengaja dipasang oleh kelompok lain, yang mungkin saja kelompok yang sama yang sudah membunuh kawanan sapi. Dan benar saja, ada beberapa kelompok pemburu lain yang berasal dari daerah yang berbeda. Mereka pun segera membawa Naru ke base camp-nya dan mengurungnya. Ya, di tengah obrolan, rupanya mereka sudah mengetahui tentang sang predator yang sudah berkeliaran di hutan dan memburu semua yang ditemuinya. Maka dari itu, si pria, sebut saja Baron, meminta Naru untuk membantu mereka melawan sang predator. Dengan mengancam, jika tidak membantu, maka nasib malang yang akan dirasakan oleh kakaknya, Tabe, yang ternyata sudah ditangkap lebih dulu. Karena tidak ada jawaban yang pasti dari Naru, maka mereka pun menjadikan Naru dan Tabe sebagai umpan untuk memancing sang predator datang. Dan kemudian mereka bisa menyerangnya. Tetapi sang predator sudah mengetahui itu semua hanyalah jebakan. Lalu, tidak segan-segan si predator itu langsung menghabisi komplotan itu dengan sangat sadis. Melihat si predator tengah asik bertarung, kesempatan itu dimanfaatkan Naru dan Tabe untuk kabur. Yang tak lama kemudian, Naru mendatangi markas dari kelompok itu untuk mengambil anjingnya dan senjata, meskipun harus ribut dulu sama para komplotan di sana. Selagi dia mengobati luka akibat jebakan yang waktu itu mengenainya, Baron muncul yang meringis kesakitan meminta untuk mengobati kakinya yang patah. Baron akan mengajari Naru bagaimana menggunakan pistol miliknya. Kemudian sang predator yang sedang mencari mangsa mendatangi persembunyian mereka dan mendapati jejak darah yang ditinggalkan Baron. Sempat mengira bahwa tidak ada mangsa yang masih hidup. Tapi sialnya si predator tidak sengaja menginjak kaki Baron sehingga membuat Baron harus berteriak karena kesakitan. Yang membuat teriakannya itu seketika si predator langsung menghabisinya. Di saat predator sedang membidik anjing milik Naru, muncul Tabe menyerang yang membuat topengnya terlepas, sehingga laser yang ditembak tidak mengenai target yang tepat. Ya, dari sini kita diperlihatkan pertempuran yang sangat epik antara Tabe dan sang predator, membuat si predator kewalahan. Namun jika saja diimbangi dengan peralatan yang mumpuni, maka si predator pasti kewalahan, atau mungkin saja kalah. Si predator kembali mengaktifkan konsilnya sehingga tidak bisa terlihat. Dan naas, Naru harus kehilangan Tabe yang terbunuh oleh si predator tersebut. Dengan perasaan bersedih, Naru tidak bisa berbuat apa-apa dan pergi dari sana. Lalu dia menemukan pemimpin kelompok yang sudah tak berdaya dan segera membawanya ke tempat di mana Naru waktu itu dikurung. Karena tahu bahwa Naru tidak terdeteksi ancaman oleh sang predator, maka dia sengaja menjadikan si pria itu untuk dijadikan mangsa predator, sekaligus sebagai balas dendam karena sudah menyakiti dan mengurung waktu itu. Nah, ini adalah sebuah kesempatan untuk menyerang sang predator, lalu mengambil topengnya dan langsung bergegas menyiapkan perangkap untuk si predator. Karena tahu jika Naru sudah memancingnya, si predator pun menghindari umpan yang dibuat Naru dengan menggunakan organ tubuh manusia. Tetapi itu hanyalah pengalihan saja, bahwa Naru sudah bersiap di atas pohon dan langsung menyerangnya. Naru hampir saja terkena serangan dari si predator itu. Kemudian anjingnya mengalihkan serangannya dengan memancing si predator ke sebuah jebakan yang dibuatnya, sampai membuat salah satu tangan predator itu putus. Lagi-lagi Naru hampir saja terbunuh, namun karena dia pemeran utama, maka dia dijadikan aktor satu-satunya yang menjadi lawan tangguh bagi sang predator. Dengan bantuan anjingnya, dia berhasil membuat si predator kesusahan, karena Naru berhasil mengikatnya dengan tali dan menceburkannya ke sebuah lumpur hidup.
Ya, di situ sang predator tampak gak menyerah, lalu bangkit dan membidik Naru dengan alat canggihnya. Namun dia tidak sadar bahwa senjata itu mengaktifkan sinar laser dari topengnya yang Naru simpan. Yang kemudian di saat senjata itu diaktifkan, peluru mengarah ke topeng yang mana si predator tepat di posisi yang pas dengan titik dari sinar laser. Sehingga panah yang diarahkan berhasil mengenai dirinya sendiri, sampai membuatnya kembali ke akhirat. Akhirnya, Naru berhasil membunuh si predator itu. Lalu Naru kembali ke pemukiman dengan membawa kepala si predator untuk membuktikan kepada semua orang bahwa inilah bahaya yang sebenarnya, yang selama ini sudah mengancam penduduk dan membunuh semua orang. Dan juga membuktikan bahwa wanita sehebat Naru layak untuk menjadi pemburu, bahkan layak untuk menjadi seorang pemimpin suku. Naru telah berhasil membuktikan bahwa dia layak menjadi seorang pemburu, meskipun harus dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Akhirnya mereka, para suku Indian, kembali bisa hidup tenang. Dan film pun selesai. Jadi itulah alur cerita dari film Prey 2022. Terima kasih sudah menonton dan selalu nantikan cerita film berikutnya. Bye-bye.